Selamat datang di Kompas Bisnis bersama saya Glenny Soktania. Saudara Zulkifli Hasan resmi dilantik menjadi Menteri Perdagangan yang baru. Ia berjanji bisa menyelesaikan polemik minyak goreng yang tak kunjung selesai sebagai salah satu pekerjaan rumahnya. Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan di Istana Negara. Memulai masa jabatan barunya, Zulkifli Hasan berjanji akan menyelesaikan polemik minyak goreng yang tak kunjung usai. Minyak goreng yang belum tuntas, kasihan rakyat kalau ini tidak kita selesaikan cepat. Tentu saya apresiasi yang sudah dikerjakan Pak Luhut, Pak Lutfi, dan teman-teman yang lain. Ya. Dan sekali lagi, saya kira background pengalaman saya yang panjang tentu akan banyak membantu nanti segera menyelesaikan ketersediaan minyak goreng dimanapun dan harga terjangkau. Itu yang paling penting. Persoalan minyak goreng terus jadi perhatian. Harga tak kunjung turun sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat. Sejumlah jurus yang dikeluarkan nyatanya tidak mampu mengendalikan harga minyak goreng. Kinerja nyata Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan yang baru dinanti sampai 100 hari ke depan, termasuk pengendalian harga dan inflasi. Pengendalian harga, pengendalian inflasi, terutama yang menjadi kekesalan sejauh ini adalah bagaimana inflasi dari harga minyak goreng yang tercipta, harganya masih jauh di atas harga eceran tertinggi. Kemudian dari sisi ekspor juga masih mengandalkan booming harga batu bara dan sawit. Dalam 100 hari ke depan diharapkan bisa segera membuat terobosan kebijakan yang nyata. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga meminta Zulkifli Hasan fokus menyelesaikan urusan kebutuhan pokok dalam negeri. Tim Liputan Kompas TV. Seberapa efektif pergantian posisi Menteri Perdagangan saat ini? Kami akan berbincang bersama Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede. Selamat pagi, Pak Joshua. Selamat pagi, Glenny. Ya, ini langsung pada intinya, apakah efektif mengganti posisi Menteri Perdagangan dengan orang berlatar belakang partai politik, bukan profesional, di saat masalah minyak goreng belum selesai, ada juga masalah harga bahan pokok sedang melonjak? Ya, menurut saya pertama ini adalah merupakan hak prerogatif presiden. Ya, tentu ada pertimbangan di dalamnya. Tapi kalau saya, karena background saya ekonomi, saya akan lebih kepada kebijakan gitu ya. Jadi kalau kita melihat, saya tidak memandang background menteri apakah dari parpol ataupun dari profesional. Ya, selama kebijakannya tentu diharapkan bisa mendukung untuk terjadinya stabilitas harga, untuk mendukung kesejahteraan rakyat. Saya pikir itu menjadi suatu hal yang menjadi prioritas gitu. Jadi tentunya yang perlu kita cermati bahwa pergantian menteri ini kita harapkan tadi membuahkan hasil yang positif gitu ya, khususnya dalam beberapa PR dalam jangka pendek ini, khususnya dalam rangka menjaga stabilitas harga, terutama harga minyak goreng. Ya, di era kepemimpinan Jokowi ini ada selama 2 periode ada 6 Menteri Perdagangan yang telah berganti begitu dan akhirnya adalah Zulkifli Hasan. Apakah ini artinya memang ada catatan penting jabatan ini cukup panas untuk bisa menyelesaikan sejumlah persoalan saat ini? Ya, saya pikir memang ini sektor perdagangan ini menjadi suatu hal yang sangat krusial ya, terutama tadi apabila kita mencermati gejolak yang terjadi di level global ya, ada terjadi perang dagang sebelumnya antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, lalu juga ada terkait dengan proteksionisme dari berbagai negara untuk membatasi keran ekspornya kepada global ya. Tentu ini menjadi suatu hal yang sangat krusial, belum lagi kalau kita spesifik kepada minyak goreng, kan ini pelaku ataupun rantai pasokan minyak goreng ya di dalam negeri sendiri kan ini sangat banyak gitu ya. Jadi tentu ini menjadi suatu hal yang cukup pelik ya bagi pemerintah gitu ya, untuk menyelesaikan ataupun bisa bisa mengatasi permasalahan-permasalahan di sektor perdagangan seperti itu. Perdagangan global juga sedang bergejolak, dalam negeri juga bergejolak, terutama adalah minyak goreng. Lantas apa yang harus diprioritaskan oleh Mendak baru?
Iya, saya pikir Mendak yang baru ini harus dapat memetakan ya pemain ataupun pelaku usaha pada jalur distribusi komoditas pangan strategis ya. Dengan diharapkan dengan adanya pemetaan ini kebijakan intervensi yang diambil misalkan seperti domestic market obligation ataupun domestic price obligation minyak goreng misalnya ini akan lebih efektif ya karena Kementerian Perdagangan akan lebih mengetahui secara pasti sebenarnya siapa yang tidak mematuhi aturan tersebut. Lalu yang kedua saya pikir adalah Kementerian Perdagangan juga perlu meningkatkan koordinasi dengan kementerian teknis lainnya, ya terutama misalkan Kementerian Pertanian ataupun Kementerian Perindustrian dan juga saat ini Badan Pangan Nasional. Dalam rangka tadi menyusun ataupun mendiskusikan kondisi dari neraca pangan strategis, ya sehingga kebijakan untuk sekiranya membolehkan impor ataupun ataupun ekspor itu memang akan lebih tepat ya dan secara khusus juga tadi bagaimana pengawasan ya pengawasan di dalam dalam tadi izin ekspor impor ini juga harus diperketat lagi supaya tidak kejadian di sebelumnya ini tidak terjadi terulang lagi ke depannya. Kalau kita bisa lebih spesifik lagi, Pak Joshua, kebijakan seperti apa yang dibutuhkan karena mengingat efektif kerja hanya kurang dari 2 tahun. Ya, tadi saya pikir memang tadi yang sudah saya sampaikan ya, kita perlu memetakan tadi pelaku di rantai pasokan minyak goreng itu sendiri ya, dan juga tadi bagaimana menertibkan DMO dan DPO, dan apabila memang masih belum efektif, memang ada satu opsi lagi ya, misalkan terkait dengan upaya untuk penyesuaian misalkan tarif ekspor CPO gitu ya, sehingga ini tentunya akan bisa lebih cepat menjaga stabilitas harga di harga domestik dan di sisi yang lain juga kita mendapatkan keuntungan dengan adanya tambahan pajak tersebut tentunya ini akan bisa dialokasikan ya untuk dialokasikan untuk anggaran subsidi ya untuk masyarakat juga masyarakat yang membutuhkan sehingga harapannya ini tidak terjadi tidak terjadi penurunan daya beli masyarakat yang sangat signifikan ya khususnya apalagi kita melihat bahwa harga komoditas global khususnya pangan ini kedepannya khususnya dalam beberapa waktu terakhir ini trennya meningkat sehingga lambat laun tentunya ini akan berdampak juga kepada harga domestik dan apalagi yang tadi kami sampaikan juga bahwa beberapa negara saat ini pun juga masih masih melakukan proteksionisme ya terhadap komoditas produksi dalam negerinya gitu sehingga tentu ini akan bisa mempengaruhi juga ya supply komoditas pangan secara global seperti itu. Jadi memang ini semua harus tercitra dalam 100 hari kerja bagaimana kebijakan yang strategis begitu ya. Pak Joshua, kami tahan sebentar karena saat ini kami akan mendengarkan pernyataan dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Kasihan rakyat kalau kita nggak bisa kerja baik Pak Sekjen ya gitu. Saya kira mohon doa dan dukungannya. Ini baru hari pertama. Tentu akan kerja cepat, nggak ada waktu lagi untuk bersantai-santai. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan pernyataan bahwa di hari pertama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan langsung melakukan kunjungan ke sejumlah pasar di Jakarta untuk mengecek bagaimana harga komoditas di pasar. Kami lanjutkan kembali perbincangan kami bersama dengan Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata. Pak Joshua masih bersama dengan kami. Ya, Gladys. Ya, ini hari pertama menjabat sebagai Menteri Perdagangan langsung berkunjung ke sejumlah pasar begitu. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini? Ya, berarti kalau kita lihat Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan ini berarti ada memprioritaskan tadi ya perdagangan domestik ya. Jadi bagaimana kita melihat pasca Lebaran kemarin kan beberapa harga ya pangan ini masih relatif meningkat ya dan terutama tadi beberapa harga pangan yang memang tidak bisa diproduksi dalam negeri, misalkan gandum dan juga turunannya itu juga trennya masih meningkat saat ini gitu. Sehingga tentu dengan upaya kunjungan di pasar-pasar di dalam negeri tentunya tadi bisa Kementerian Perdagangan bisa mengevaluasi gitu ya kebijakan-kebijakan yang terkait dengan distribusi dan juga tadi rantai pasokan dari komoditas pangan strategis ya sehingga di kemudian hari kita harapkan ini bisa menstabilkan harga-harga khususnya minyak goreng yang saat ini juga masih kita lihat belum sepenuhnya ya ataupun meskipun sudah mengalami penurunan tapi kita harapkan tadi harga eceran tertinggi minyak goreng curah ini bisa berada dalam kisaran 14.000 per liter sehingga harapannya saya pikir dengan
dengan melihat situasi kondisi di pasar saat ini, kebijakan-kebijakan yang taktis dan praktis diharapkan akan bisa tercipta ya dalam 100 hari ke depan. Ya, kebijakan yang taktis dan strategis ini diharapkan bisa benar-benar tercipta. Lantas bagaimana juga dengan evaluasi kinerja selama ini, Pak Joshua? Ya, kalau kita lihat memang sejauh ini tadi ya, kondisinya memang tidak mudah ya, karena tadi lanjutan dari perang dagang Amerika dan Tiongkok, lalu juga dengan proteksionisme dari berbagai negara, dan saat ini juga kita menghadapi perang antara Rusia dan Ukraina, sehingga ini bisa menyulut penurunan dari volume perdagangan global. Tentu ini menjadi suatu hal yang kondisinya tidak mudah gitu. Tapi di sisi yang lain tentu kita pemerintah saat ini ataupun negara-negara berkembang ya juga diuntungkan dengan kenaikan harga komoditas global ya, karena tadi makanya kinerja ekspor kita seperti yang dirilis oleh BPS kemarin kan kita secara kumulatif ya Januari Mei tahun ini masih mencatatkan pertumbuhan double digit ya dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Jadi artinya kita masih diuntungkan oleh sebab itu, tapi kita tidak boleh terlena sekali lagi ya bagaimana tadi peningkatan produktivitas manufaktur kita dalam negeri, sehingga kita jangan terlena dengan komoditi boom saat ini yang kita rasakan, tapi juga kita harus lebih melihat ke depan lagi bagaimana peningkatan nilai tambah dari komoditas ekspor kita ya dengan cara peningkatan produktivitas dari pertanian kita, peningkatan produktivitas dari manufaktur kita, sehingga harapannya tadi nilai tambah dari ekspor kita ini akan lebih meningkat lagi, dan tadi bagaimana kita perlu memperkuat ya hubungan bilateral perdagangan ini, sehingga diharapkan tadi akan bisa mengatasi kebijakan-kebijakan yang lebih proteksionisme di level globalnya. Baik, koordinasi dan juga pemetaan ini menjadi catatan penting untuk Menteri Perdagangan yang baru untuk menghadapi sejumlah PR besar yang masih menanti. Terima kasih Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Sehat selalu.